aku baru dapat video, guys. Di sini menceritakan bahwa di daerah Jakarta Pusat ada lingkungan yang sangat miris banget ya, di bawah garis kemiskinan kalau saya bilang. Karena di dalam satu rumah yang ukuran 2x3 saja dihuni oleh 4 kakak. Ada neneknya, anaknya, cucunya, cicitnya. Gila nggak tuh? Saya bingung banget gitu loh, sampai ada sekitar 23 orang dalam satu, 23 apa berapa orang gitu ya, di dalam satu rumah yang ukuran 2x3. Sehingga yang mau tidur di situ aja sip-sipan, guys. Gila gak sih? Ini kemana aja yang namanya gubernur DKI, ini Jakarta Pusat loh. Ya ampun, masih ada di daerah ibu kota Jakarta Pusat dihuni oleh di bawah garis kemiskinan seperti ini, Pak. Ngapain aja janji-janjinya pada saat mau dapat gubernur atau wali kota atau apalah pemimpin-pemimpin DKI. Memalukan loh, ini ibu kota loh. Ya ampun, mereka tuh pekerjaannya apa tau nggak? Pemulung, guys. Ya, lalu katanya kalau ada orderan untuk demo, dia pun juga berdemo dengan pendapatan sekitar 50.000. Menurut mereka pengakuannya, ya itu lebih baik daripada mulung, katanya gitu bilangnya. Ada juga yang tawuran. Karena itu dibayar, guys. Ya Allah, gimana nggak berantakan ya? Coba. Dan yang saya herankan, kenapa anak cucu dan cicitnya tinggal satu rumah tanpa dia mau mandiri pergi dari rumah itu dan dia berkarya, berdiri sendiri, sewa rumah kek atau ngekos kek atau apa kek gitu ya. Pokoknya keluar dari rumah itu untuk mencari sesuatu yang baru. Katanya karena tidak punya ekonomi, nggak punya duit, guys. Coba bayangkan itu. Tapi yang jelas nih, yang saya tanyakan di sini, ini adalah psikologis ya. Jangan sampai nih makan nggak makan itu ngumpul, nggak kayak begini konsepnya, oke? Karena kalau terus-terusan begini, mau dikemanakan dunia ini? Miris aku, aduh. Apakah mereka kurang berusaha, atau mereka cuma malas-malasan saja, atau mereka juga tidak mau susah, atau apa? Coba kalian tulis di sini. Saya ingin dengar apa yang menjadi pikiran Anda mengenai hal ini. Nanti videonya saya akan tayangkan dan ini panjang banget. Mudah-mudahan kalian simak dan kita sharing di sini. Nah, kalau menurut kalian nih, apakah kita mencari uang dulu baru menikah atau menikah dulu baru cari uang? Menurut kalian gimana? Nah, ayo coba. Saya mau tahu jawaban kalian. Jangan sampai udahlah yang penting kita berdua. Kalau berdua katanya kokoh, katanya gitu. Tapi ingat, kamu itu adalah orang-orang yang harus berdiri sendiri dan menghasilkan uang. Supaya apa? Supaya kehidupan secara psikologis juga sejahtera. Supaya kita juga nggak stres ya, kita bekerja semaksimal mungkin. Oh, saya sudah bekerja dengan susah payah. Ya, saya mulung juga kan bekerja dan sebagainya. Tapi mungkin belum maksimal. Tapi kenapa Anda tidak mengambil keputusan untuk keluar dari rumah itu dan berdiri sendiri apapun yang terjadi? Nah, kalau menurut saya nih, cari uang dulu. Jangan dulu menikah kalau belum stabil. Kestabilan ekonomi orang tuh berbeda-beda sesuai dengan kemampuan Anda. Karena kamu akan membiayai anak orang. Begitupun perempuan. Perempuan harus juga berkarya. Jangan mengandalkan suami. Karena kamu juga mampu, kamu punya tangan, mata, dan kaki. Dan kamu punya juga ini untuk bisa mendapatkan uang. Apapun itu. Tingkatkan keahlianmu, tingkatkan skillmu. Kalau bisa sekolah ya sekolah. Supaya merubah kehidupan ekonomi Anda. Setuju dengan saya? Yuk kita bahas. Nah, jadi ini adalah PR untuk gubernur terbaru nantinya. Nah, jangan suka janji-janji. Nanti setelah duduk manis enak di sana menjadi gubernur, ternyata tidak direalisasikan garis kemiskinan di ibu kota kita. Memalukan, benar-benar memalukan. Saya pikir nggak seburuk ini loh Jakarta. Ini tanggung jawab siapa coba? Nah, tolong ya Bapak Gubernur yang terhormat nih, yang akan dipilih nanti, sesuatu omong kosong. Realisasikan hal-hal semacam ini. Oke? Salam, Lita Gading. Tidurnya gantian. Nah, nanti sempit gantian. Jadi kalau nenek bangun, anaknya masuk. Ini gantian, cucu semua. Anaknya ada 3. Ya.
Rumah cucu 9. Cucunya 9. 9. Kali jam berapa kamu menggerip. Lalu bangun-bangun jam 12. Ya, nyapu kok nyari botol nih. Lalu tidur lagi ntar malam jam 3. Habis nyari botol tuh jam 3. Tidur lagi. Paling kecil bisa diperkirakan 2 kali 3. Arti yang tidak layak, hunian, tidak ada sinar matahari, tidak layak lah untuk kehidupan. Karena situasi dan kondisi wilayah kami ini, RW 12 permukimannya sangat padat. Nama saya Imron Bukhari, menjadi RW dari tahun 2013. Dan saya artinya memimpin dari 11 RT di wilayah RW 012, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Di RW 012 ini ada 1.400 kakak. 1.400 kakak, 2.500 jiwa. Pendapatan warga kami itu ya dagang, usaha, dagang-dagang di pinggir jalan ini, membuka usaha warung, termasuk juga ya itu yang ngecek-ngecek. Bahkan ada beberapa warga kami ikut ya artinya mencari nilai tambah dengan bayaran, demo bayaran. Artinya gini, kalau ada kegiatan entah siapa yang koordinir, nggak taunya pada kumpul, wah berangkat ke demo ya. Istilahnya kita selaku RW ya mau diapakan, karena dia butuh ini ya itu. Ya bahkan ada mereka sendiri bilang, agak lumayan Pak, walaupun dipotong sama koordinator, lumayan kan 50 dapat gitu. Daripada saya ngumpulin plastik, udah berat-berat, cuma dapat 3 kilo, 15.000. Ya ini sebagai ini aja. Warga kami ini ibaratnya hidup, maaf, dari penjual ngumpul plastik, bahkan sampai mengamen. Dan ini pernah juga terjadi, artinya saya sering menangani warga kami yang tertangkap dengan satpol. Ya artinya saya selalu ke RW, itu melalui keluarga memohon agar dijembatani lah untuk dibebaskan, karena hanya itu kemampuan dia berjual beli atau mendapatkan pendapatan gitu. Artinya banyak masih penduduk warga kami, khususnya Kelurahan Tanah Tinggi, masih yang artinya dinominasi dengan warga yang tidak mampu, artinya secara perekonomian. Kalau tawuran, Pak? Saya sempat, bakal saya lahir di sini, besar di sini, artinya zaman seusia saya sendiri pernah ikut juga. Cuman ada beberapa, ya namanya anak kurang labil, ikut pengaruh, itu aja, arti ikut-ikutan. Padahal yang tawuran sebelah, ya itu adalah beberapa. Itu karena mereka nggak tahu mau ngapain gitu ya? Nggak ada kerjaan, itu dia. Lapangan pekerjaan itu perlu. Ya inilah situasi. Kalau kita menilik sejarah lagi Tanah Tinggi itu ibaratnya tuh, ya sepengetahuan saya, itu di blacklist itu sama Polda. Bahkan tempat kerjaan mana? KTP Tanah Tinggi. Di hati didiskriminasikan, gantar dulu deh, Tanah Tinggi. Karena situasi dan kondisi wilayah kami ini, RW 12 permukimannya sangat padat. Artinya mungkin secara garis besar tidak layak. Karena dari segi sosial, satu rumah bisa hidup 3 kakak, 4 kakak. Inilah yang terjadi. Artinya begini, mungkin dari kalau kita titik awal, mereka punya orang tua, punya anak, beranak pinak. Sementara lokasi masih itu aja. Dia punya mantu, punya cucu, hidup di sana. Tentu tidak memungkinkan. Nah kalau ekonomi tidak mampu ya risiko tinggal di situ. Tentu dengan prioritas anak-anaknya, cucunya yang diprioritaskan tidur. Sementara ya mungkin yang agak mudah mengalah lah. Kalau malam, artinya kalau sampai jam 12, artinya tentu yang diprioritaskan orang tua dan anaknya yang tidur malam hari. Sementara ada yang berjuang, ada yang mencari nafkah melalui tadi, ngamen, apa, semacam-macamnya. Nah dia pulang pagi hari, baru gantian. Dan di sini sampai warga di sekretariat RW ini dimanfaatkan, artinya untuk istirahat. Ini maaf yang di depan kami ini termasuk dia punya rumah. Kalau dalam satu rumah itu yang tidur ganti-gantian biasanya ada berapa orang, Pak? Kalau saya lihat kalau mau tidur, kalau tentu saya selaku RW cuman hanya mengamati dari sebatas luar ya. Dia tidur yang umumnya di luar itu anak-anak muda. Bahkan juga ada sih orang tua 1-2. Yang satu anaknya dia punya cucu, yang satu punya anak lagi. Mau nggak mau yang besar, nah ini ngalah lah. Ya, kalau umpamanya dia satu keluarga ada 3 kakak, ada 4 kakak, ya ibaratnya mau nggak mau karena suasananya sempit begini ya ngalah lah. Kalau emang ukuran satu rumah itu berapa, Pak, rata-rata di sini? Paling kecil bisa diperkirakan 2 kali 3. Arti yang tidak layak, hunian, tidak ada